Sebuah berita yang beredar di beberapa media Nusa Tenggara Timur, mengabarkan bahwa mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, akan berkunjung ke Indonesia. Dalam pemberitaan tersebut, dikatakan bahwa Ronaldo akan tiba di ibu kota NTT, Kupang, pada Selasa, untuk mengikuti acara sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Kasih Indonesia. Ronaldo diperkirakan akan tiba di Bandara El Tari, Kupang, pada pukul 11 WITA, menggunakan pesawat pribadi bersama rombongannya. Sesuai jadwal, ia akan tiba di Bandara El Tari, pada Selasa 18 Februari 2025, ujar Sekretaris Asosiasi Provinsi NTT, Abdul Muiz, sebagaimana dilaporkan oleh Antara. Kami masih menunggu jadwal pasti dari Jakarta. Namun yang jelas, Yayasan Graha Kasih Indonesia telah memberikan kesempatan untuk mengadakan pertemuan antara PSSI NTT, Ronaldo, Yayasan Graha Kasih, dan kemungkinan besar dengan pemerintah Provinsi NTT, tambah Abdul Muiz. Manchester United kembali mengalami kekalahan saat melawan Tottenham. Kekalahan ini semakin memperburuk perjalanan United, yang kini terperosok ke posisi 15 di klasemen Premier League. Usai pertandingan, mantan striker Liga Inggris, Clinton Morrison, mengkritik penampilan Joshua Zirkzee yang dinilai tidak memenuhi standar untuk bermain di tim sebesar United. Zirkzee, yang dibeli dengan harga 36,5 juta pound sterling, gagal memberikan kontribusi signifikan, dan melewatkan peluang penting di akhir laga. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi beberapa pemain yang mengenakan jersey MU, tidak memiliki kualitas yang layak untuk Manchester United, kata Morrison di BBC Sport. Penampilan Joshua Zirkzee sangat mengecewakan, tambahnya. Mereka sangat kekurangan pemain top, dan ini akan memerlukan banyak waktu dan kesabaran. Virgil van Dijk, kini tengah memasuki bulan-bulan terakhir masa kontraknya di Liverpool, dan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pembaruan kontrak dengan klub tersebut. Pemain asal Belanda ini, telah menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan Liverpool, sejak bergabung pada 2018 lalu. Namun kini masa depannya di Anfield masih menjadi tanda tanya. Menurut laporan dari Sport, jika Van Dijk gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya, ada kemungkinan besar bagi sang pemain untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Barcelona, yang kini sedang mencari bek berkualitas, dikabarkan menjadi destinasi potensial bagi Van Dijk. Bahkan, agen Van Dijk dilaporkan sudah mulai berkomunikasi dengan Barcelona untuk menawarkan sang pemain. Namun, keputusan ini tentu akan sangat bergantung pada situasi kontrak Van Dijk di Liverpool, dan bagaimana kedua belah pihak menyikapi negosiasi yang ada. Manajer Barcelona, Hansi Flick, memberikan kritik kepada Jude Bellingham, yang dinilai tidak menghormati wasit selama pertandingan antara Real Madrid dan Osasuna. Bellingham menerima kartu merah, setelah terlibat perselisihan verbal dengan wasit Jose Luis Munira. Flick tidak segan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai insiden tersebut, dan menyebut tindakan Bellingham sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap wasit. Ketika Anda memberitahu saya tentang ini, saya rasa itu tidak pantas, kata Flick kepada wartawan. Itu menunjukkan sikap yang tidak menghormati. Saya selalu bilang kepada pemain saya, kenapa harus membuang waktu untuk berdebat dengan wasit tentang keputusan mereka, tambah Flick. Di lapangan, hanya ada satu orang yang boleh berdiskusi dengan wasit, yaitu kapten tim. Belakangan ini, Dean Huijsen menunjukkan penampilan luar biasa bersama Bournemouth, dan memberikan kontribusi besar dalam 5 clean sheet selama rangkaian pertandingan tak terkalahkan timnya, sebelum akhirnya kalah oleh Liverpool. Performa mengesankan ini, menarik perhatian klub-klub besar, dengan Manchester United dan Real Madrid kini bersaing untuk merekrutnya. Real Madrid tampaknya berada di posisi terdepan dalam perburuan pemain tersebut. Dengan kabar terbaru menyebutkan, bahwa Huijsen juga sangat tertarik untuk bergabung ke Santiago Bernabeu. Namun, persaingan untuk mendapatkan jasanya semakin sengit, karena klub-klub besar seperti Chelsea, Newcastle United, dan Bayern Munchen sudah terlebih dahulu memantau perkembangan Huijsen. Manchester United, kini menjadi klub terbaru yang turut bersaing. Dengan The Sun melaporkan, bahwa Setan Merah sedang menyiapkan kejutan di musim panas, untuk merekrut bek berbakat ini. Chelsea, dikabarkan kembali tertarik untuk melakukan pembelian pemain dari Brighton. Setelah sebelumnya sukses merekrut sejumlah pemain dari klub yang sama, kini The Blues dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk merekrut satu bintang. Laporan terbaru yang datang dari media Spanyol, Fichajes, mengungkapkan bahwa Chelsea telah menunjukkan minat yang kuat pada pemain sayap asal Jepang, Kaoru Mitoma. Menurut laporan tersebut, Chelsea bahkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 75 juta pound untuk membawa Mitoma ke Stamford Bridge. Keputusan ini memperlihatkan betapa seriusnya Chelsea dalam mendatangkan pemain berbakat tersebut, yang telah menunjukkan performa impresif bersama Brighton. Dengan dana sebesar itu, Chelsea berharap dapat memperkuat lini serang mereka, dan menambah kedalaman skuad mereka untuk menghadapi kompetisi yang ketat di musim-musim mendatang. Liverpool terus mempertahankan tren positif mereka di Liga Inggris musim ini.
Pada pekan ke-25 Liga Inggris, Liverpool kembali meraih kemenangan atas Wolverhampton. Meskipun meraih hasil positif, Arne Slot mengungkapkan bahwa ia masih merasa cemas. Bahkan, ia mengaku kesulitan bernapas melihat persaingan sengit antara Liverpool dan Arsenal sepanjang musim ini. Mantan pelatih Feyenoord tersebut menyoroti penampilan impresif The Gunners dalam 15 pertandingan terakhir mereka. Untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini, Arne Slot hanya meminta kepada para pemainnya untuk terus meraih kemenangan. Dalam kompetisi ini, Anda tidak akan pernah merasa tenang, kata Arne Slot. Arsenal telah menjalani 15 pertandingan tanpa kekalahan, dengan 10 kemenangan dan 5 hasil imbang. Selama periode ini, jarak kami selalu 7 poin. Ini menunjukkan apa yang kami lakukan, dan apa yang mereka lakukan. Itulah yang membuat Premier League begitu luar biasa. Manchester City, saat ini sedang menghadapi musim yang penuh tantangan. Sebab, mereka sudah tersingkir dari Piala Carabao Cup, dan mengalami kesulitan di Liga Primer serta Liga Champions. Mereka pun kini tidak lagi memiliki peluang untuk memperebutkan gelar Liga Primer, dan hanya berjuang untuk meraih posisi 4 besar. Selain itu, kekalahan dari Real Madrid di leg pertama babak playoff Liga Champions, juga membuat mereka berada dalam ancaman tersingkir lebih cepat. Untuk mencegah penurunan performa yang lebih lanjut di musim depan, City sangat membutuhkan pemain berkualitas, dan Florian Wirtz dianggap sebagai salah satu target utama mereka. Sebelumnya, beberapa laporan menyebutkan bahwa Leverkusen bisa meminta lebih dari 100 juta euro jika mereka memutuskan untuk menjual Wirtz. Namun menurut kabar yang beredar, Man City tidak keberatan dengan harga yang dipatok Leverkusen. Pada pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris kemarin, Spurs berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Dalam laga tersebut, Manchester United tampil dengan skuad yang sangat terbatas karena masalah cedera. Hanya Victor Lindelof yang merupakan pemain senior di bangku cadangan. Sementara sisanya, diisi oleh pemain muda dari akademi. Postecoglou, yang juga menghadapi masalah serupa dalam beberapa pekan terakhir, tampil tanpa rasa belas kasihan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Postecoglou menyindir Amorim dengan tegas. Manchester United punya banyak pemain cedera. Kalau saya lihat di kantor saya, tidak ada kartu simpati dari pelatih lain, ujarnya seperti dikutip oleh Mirror. Amorim terpaksa memainkan pemain di posisi yang tidak biasa, dan mengandalkan pemain muda di bangku cadangan. Selamat datang di dunia saya. Ini baru satu pertandingan. Cobalah rasakan itu selama 2 bulan, tambahnya. Penampilan Lautaro Martinez dalam pertandingan melawan Juventus dinilai jauh di bawah ekspektasi. Pemain Argentina itu terlihat sangat frustrasi setelah peluit akhir berbunyi, dan langsung meninggalkan lapangan dengan ekspresi wajah yang penuh kemarahan. Beberapa pengguna media sosial kemudian mencatat bahwa Lautaro diduga mengucapkan kata-kata yang bisa dianggap sebagai ungkapan yang tidak pantas. Bahkan ada yang mengklaim bahwa kata-kata tersebut berpotensi mengarah pada sanksi disipliner dari otoritas sepak bola. Namun, menurut laporan yang dilansir oleh Calcio Mercato, hingga saat ini tidak ada bukti audio atau rekaman yang dapat mendukung klaim tersebut. Tanpa bukti yang jelas, diyakini bahwa kemungkinan besar Lautaro tidak akan menghadapi sanksi atau larangan apapun terkait insiden tersebut. Meskipun demikian, perilaku pemain seperti Lautaro yang terkenal dengan semangat juangnya, memang selalu menjadi sorotan. Atletico Madrid dilaporkan masih mencari gelandang bertahan baru untuk musim depan. Departemen Olahraga Los Rojiblancos telah menyusun daftar target dalam beberapa bulan terakhir, termasuk nama Samu Costa dari Mallorca. Menurut laporan Fichajes, pemain lain yang ditambahkan ke dalam daftar tersebut adalah Wilfried Ndidi dari Leicester City. Ndidi sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona pada musim panas lalu, sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru dengan The Foxes. Meskipun demikian, kabar terbaru menyebutkan bahwa ia berencana untuk meninggalkan klub Premier League tersebut pada 2025, dan Atletico Madrid kini terlibat dalam perburuan jasanya. Tidak hanya Atletico yang tertarik, kabar lain juga menyebutkan bahwa Real Betis menunjukkan minat untuk merekrut pemain internasional Nigeria tersebut. Selain itu, AS Monaco juga dikabarkan siap bersaing dengan Atletico dan Betis dalam upaya mendapatkan Ndidi. Arsenal semakin yakin dapat merekrut gelandang bertahan Real Sociedad, Martin Zubimendi. Berdasarkan laporan dari Football Transfers, The Gunners kini berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan pihak Zubimendi. Bahkan, Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut untuk kontrak berdurasi 4 tahun. Dan siap meningkatkan gajinya, demi membawanya ke Emirates Stadium pada musim panas mendatang. Meski demikian, kepindahan Zubimendi ke London Utara belum sepenuhnya pasti. Pemain asal Spanyol itu masih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan mempertimbangkan beberapa faktor di luar sepak bola, sebelum memberikan jawaban final. Salah satu pertimbangannya adalah loyalitasnya terhadap Real Sociedad, klub yang telah membesarkan namanya sepanjang karir profesionalnya, yang membuatnya ragu untuk meninggalkan tim tersebut.
Pilar Liverpool, Ibrahima Konate, mengungkapkan rasa antusiasme dan kegembiraannya, karena ada kemungkinan timnya bisa bertemu dengan PSG di babak 16 besar Liga Champions. PSG memang memiliki peluang besar untuk lolos ke babak tersebut, setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Brest di leg pertama playoff. Dengan hasil tersebut, PSG berpotensi untuk bertemu dengan Barcelona atau Liverpool, jika mereka mampu mempertahankan kemenangan dalam leg kedua nanti. Bagi Konate, jika pertandingan tersebut terjadi, kembali ke Paris akan menjadi momen yang sangat spesial. Kembali ke Paris akan menjadi momen luar biasa bagi saya, karena saya berasal dari sana. Keluarga, orang tua, dan teman-teman saya semua ada di sana. Saya tumbuh di Leipzig, tetapi ketika PSG bertemu Leipzig, mereka semua mendukung PSG ketimbang saya, meskipun saya tumbuh bersama mereka, kata Konate. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah laporan mengungkapkan bahwa Manchester United, Manchester City, dan Liverpool tengah mengawasi situasi Xavi Simons dengan niat untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Mendengar minat dari sejumlah klub top tersebut, RB Leipzig langsung menetapkan harga untuk sang pemain, yaitu 100 juta euro. Dengan harga semahal itu, Manchester United diperkirakan tidak akan mampu memenuhi harga yang ditetapkan untuk Simons. Sementara itu, Liverpool meskipun memiliki sumber daya finansial yang besar, mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengeluarkan dana sebanyak itu untuk seorang pemain. Di sisi lain, City yang baru saja belanja besar pada jendela transfer Januari, merasa masih berada dalam posisi yang aman terkait regulasi keuangan Liga Premier. Dan saat ini, mereka berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Simons. Barcelona, saat ini menjadi salah satu tim yang paling menghibur di dunia sepak bola Spanyol dan Eropa, berkat kemampuan mereka mencetak gol dalam jumlah yang luar biasa. Dari 36 pertandingan resmi yang telah dimainkan sejauh ini, tim asal Katalan itu berhasil mencetak 113 gol. Dengan catatan tersebut, mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai, atau bahkan mungkin melampaui rekor jumlah gol dari beberapa tim terbaik dalam sejarah Blaugrana. Termasuk tim yang dilatih Pep Guardiola pada musim 2011-2012, yang mencetak 190 gol dalam 64 pertandingan. Menurut laporan Mundo Deportivo, dengan 113 gol yang telah mereka cetak, skuad Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick, hanya tertinggal 1 gol saja dari tim Pep Guardiola, meskipun jumlah pertandingan yang dimainkan sama. Manchester United menelan kekalahan saat melawan Tottenham Hotspur. Kekalahan tersebut membuat pelatih Ruben Amorim menghadapi kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dengan penurunan performa tim yang kini tergeser ke posisi ke-15 di klasemen Liga Premier. Banyak yang mulai meragukan masa depan pelatih asal Portugal tersebut. Meskipun demikian, Amorim tetap menunjukkan sikap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi mengenai posisinya di Old Trafford. Ia menegaskan bahwa ia tidak khawatir tentang masa depannya dan lebih memprioritaskan perbaikan posisi tim di klasemen. Saya mengerti bagaimana perasaan para fans dan apa yang dipikirkan media. Saya sangat membenci kekalahan, itu adalah perasaan terburuk. Tapi saya tidak memikirkan hal lainnya, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Mike Maignan adalah salah satu pemain senior dalam skuad AC Milan saat ini. Ia bergabung dengan tim Rossoneri pada tahun 2021 dari Lille. Sejak kedatangannya, penjaga gawang timnas Prancis ini menjadi andalan utama AC Milan, berkat penampilannya yang konsisten dari minggu ke minggu. Hal ini membuatnya dipercaya menjadi kiper utama Rossoneri. Belakangan, beredar kabar bahwa Maignan akan meninggalkan San Siro. Namun, pakar transfer Fabrizio Romano memastikan, kabar tersebut tidak benar. Romano melaporkan bahwa negosiasi kontrak baru Maignan telah selesai dengan tercapainya kesepakatan. Kiper tersebut sepakat untuk melanjutkan karirnya di AC Milan hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Ia juga akan menerima gaji sebesar 5 juta euro per musim. Dalam beberapa pekan terakhir, Liverpool menghadapi masalah terkait kontrak Luis Diaz. Winger tersebut tampaknya enggan memperpanjang kontraknya yang semakin menipis di Anfield. Diaz dilaporkan sedang didekati oleh sejumlah klub besar Eropa, serta tim-tim dari Saudi Pro League. Hal ini membuat Liverpool mulai menerima kenyataan bahwa mereka mungkin akan kehilangan pemain timnas Kolombia tersebut. Vicajes melaporkan bahwa Liverpool kini mulai mempersiapkan diri untuk mencari pengganti Diaz, dan pilihan mereka jatuh pada Anthony Gordon. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arne Slot percaya Gordon adalah pengganti terbaik untuk Diaz. Gordon sendiri tengah moncer di Premier League. Bahkan di musim ini, ia telah mencetak 9 gol dan 6 assist untuk Newcastle, sehingga dipercaya mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz. Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu sebagai pemain bebas transfer, setelah kontraknya dengan PSG berakhir.
Meskipun awalnya menghadapi beberapa kesulitan, Mbappe perlahan mulai menemukan performa terbaiknya. Dan telah mencetak 23 gol sejauh ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak klub musim ini. Mantan pemain Real Madrid, Casemiro, yakin bahwa Mbappe akan mencapai potensi yang diharapkan darinya. Ia bahkan menyebut, Mbappe sebagai penerus Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar. Dalam sebuah wawancara dengan AS, Casemiro berbicara tentang kemampuan Mbappe, dan kemampuannya untuk menciptakan sejarah bersama Real Madrid. Sekarang dia masih adaptasi. Namun, jika dia sudah stabil, ia akan memberikan 40 gol per tahun, ujar Casemiro. Barcelona menghadapi Rayo Vallecano di Estadi Olympique Luis Companys pada pekan ke-24 La Liga, dengan kesempatan untuk merebut puncak klasemen. Meskipun Rayo memberikan perlawanan, namun Barcelona tampil solid dan meraih kemenangan berkat gol tunggal Robert Lewandowski melalui penalti pada menit ke-28. 3 poin tambahan, membuat Barcelona naik ke puncak klasemen dengan 51 poin, menggeser Real Madrid yang memiliki jumlah poin sama di peringkat 2.